Struktur kontrol percabangan di dalam desain dan analisis algoritma. Sintaks statement if. Sintaks merupakan tata bahasa penulisan instruksi-instruksi dalam sebuah program sama dengan menulis sebuah surat, yaitu ditulis dengan tersusun dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Pelaksanaan instruksi-instruksinya tentu demikian pula dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Urutan proses demikian disebut dengan sequence. Tapi terkadang pada suatu kondisi tertentu diperlukan sebuah percabangan atau branching. Tidak mengerjakan suatu blok instruksi tertentu, tetapi langsung mengerjakan instruksi yang ada di bawah blok instruksi tersebut. Atau pada suatu kondisi tertentu dilakukan pemilihan atau selection, yaitu memilih mengerjakan salah satu dari dua buah blok instruksi tertentu. Tadi saya sebutkan sequence ya, misalnya contoh penerapan algoritma sekuensial dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya memasak air begitu ya. Misalkan memasak air, jadi dalam memasak air itu algoritmanya itu misalkan yang pertama mengambil wadah atau panci untuk menampung air terlebih dahulu gitu ya. Kemudian selanjutnya apa ya, mengisi panci ya atau wadah tersebut begitu dengan air. Kemudian selanjutnya meletakkannya di atas kompor dan menutup wadah atau panci tersebut. Kemudian terakhir itu kompor dinyalakan dan tunggu hingga air mendidih. Nah, itu contoh dari sequence ya, berurutan ya, sequence. Nah, kemudian tadi saya sebutkan percabangan ya atau branching. Jadi misalnya memesan makanan ya pada layanan ojek online misalkan. Jadi mungkin pertama itu masuk ke aplikasi layanan ya, layanan ojek online. Kemudian yang kedua misalkan pilih menu pesan makanan. Kemudian yang ketiga pilih menu pada restoran yang diinginkan ya. Kemudian masukkan jumlah dan keterangan pesanan. Kemudian setting alamat gitu ya, alamat pemesanan. Nah, kemudian pilih metode pembayaran tunai atau non tunai begitu. Nah, konfirmasi pesanan ya. Kemudian selanjutnya itu konfirmasi pesanan. Jika tidak sesuai begitu ya, tidak sesuai, masih ada yang keliru atau ada perubahan gitu ya, kembali ke sebelumnya, yaitu menu pada restoran yang diinginkan. Jika sudah sesuai, maka pesanan itu dapat diproses gitu. Nah, kalau makanan sudah diproses, nanti driver menuju ke restoran misalkan. Kemudian driver itu membeli makanan yang sesuai pesanan, kemudian diantarkan ya ke alamat kita dan pesanan selesai. Nah, tadi kan konfirmasi pesanan ya, di situ ada misalkan jika tidak sesuai. Nah, itu ada jika. Jadi ada percabangan begitu ya. Jadi kalau misalkan sesuai ya lanjut, kalau tidak sesuai ya pilih lagi menu pesanan sebelumnya begitu. Jadi di sini beda dengan memasak air tadi. Kalau masak air kan berurutan dari ngambil panci, ngambil air, nyalain kompor dan selesai, air mendidih dan selesai begitu ya. Tetapi kalau pesan ojek online tadi, jika ya ada jika di situ, jika makanan tidak sesuai bisa order lagi kembali ke menu sebelumnya begitu. Jadi di sini ada percabangan gitu. Jadi bukan sequence lagi, bukan urutan dari atas ke bawah, tetapi di sini ada percabangan. Ya, cabang tadi. Jadi sesuai konfirmasi pesanan tadi sesuai atau tidak begitu. Jadi di sini ada statement if itu if dalam kurung condition ya, kondisi. Jadi di sini apapun yang ditulis pada condition atau kondisi ya, bila dimengerti oleh komputer akan dianggap sebagai suatu kondisi. Jadi kondisi adalah suatu pernyataan atau ekspresi yang mengandung nilai benar atau true atau salah atau false. Jadi di sini ada contoh kondisi.
Di sini contohnya if A lebih besar dari B, begitu ya. Ini contohnya ya, dibaca A lebih besar dari B. Nah, kemudian ada if A kurang dari sama dengan 5, itu dibaca A lebih kecil sama dengan 5. Nah, mungkin ada contoh-contoh selain dari dua ini ya, contoh kondisi. Jadi di situ kondisi itu if dalam kurung condition, itu sintaks statement if-nya. Di sini ada jenis sintaks. Jadi sintaks percabangan terdapat dua bentuk, yaitu yang pertama, bentuk pertama ya, kondisi yang menganalisa hubungan dua buah nilai. Jadi di sebelah kiri ada nilai, di sebelah kanan ada nilai. Jadi if dalam kurung nilai, kemudian ada operator di situ, ada nilai dan kurung tutup. Jadi nilai yang pertama itu ekspresi yang mengandung suatu nilai. Kemudian relasional operator itu operator hubungan, itu ada sama dengan ya. Kemudian lebih besar dari, lebih kecil dari, kemudian lebih besar dari atau sama dengan, lebih kecil dari atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Kemudian yang sebelah kanan itu ekspresi yang mengandung suatu nilai. Jadi di sini ada nilai di sebelah kiri dan sebelah kanan, kemudian ada operator hubungan di tengahnya. Kemudian sintaks yang kedua itu bentuk kedua ya, itu kondisi yang menghasilkan nilai 0 atau bukan 0. Jadi di sini if kurung buka nilai kurung tutup, di mana nilai itu ekspresi yang mengandung suatu nilai, kemudian 0 pernyataan bernilai false, kemudian bukan 0 itu pernyataan bernilai true. Jadi di sini selain 0 itu misalkan 1 min 1 5 min 3. Kita masuk ke bentuk umum statement if then. Jadi di sini ada if atau kondisi ya. Kemudian di situ ada statement true, kemudian ada next instruksi. Jadi ada statement true-nya ada di atas satu blok, kemudian selanjutnya itu ada next instruksinya, instruksi selanjutnya begitu, tergantung dari yang buat begitu ya. Di antara statement true sama next instruction ini tergantung dari yang buat. Jadi di sini condition itu yang mempunyai nilai true atau false statement ya. Jadi condition kondisi itu yang mempunyai nilai true atau false statement. Kemudian true itu terdiri dari satu atau lebih dari satu statement atau instruksi, minimal satu statement. Instruksi-instruksi dibuat menjadi sebuah blok statement yang diapit oleh kurung buka ya, kurung kurawal dan kurung tutup. Jadi di situ minimal satu statement yang dimana kondisi true itu ditutup dengan kurung kurawal, kurung buka dan kurung tutup. Sini cara kerjanya. Jadi yang pertama itu memeriksa nilai kondisi. Kemudian yang kedua, bila kondisi bernilai true, maka kerjakan statement-statement yang berada dalam blok statement true. Setelah selesai mengerjakan semua statement yang ada dalam blok statement true, langsung melanjutkan mengerjakan next instruction. Dan yang ketiga, bila kondisi bernilai false, maka langsung meloncat mengerjakan next instruction. Ya, jadi di situ kalau kondisinya itu bernilai benar, itu maka akan dikerjakan statement yang atas, ya, statement true. Nah, kalau kondisinya salah, itu maka langsung loncat ke bawah, itu langsung ke next instruksi. Jadi instruksinya disuruh ngapain begitu ya. Jadi loncat kalau posisinya false, itu loncat dari if kondisi langsung loncat ke bawah hasilnya. Pseudocode. Jadi pseudocode itu secara umum itu apa ya, kode ya,
ada kode yang ditulis itu dengan menggunakan sebuah algoritma gitu. Jadi akan tetapi tidak terbatas dan terikat oleh suatu bahasa pemrograman. Jadi pseudocode itu sendiri itu tidak memiliki aturan yang dalam penulisan kode atau sintaknya. Begitu, syaratnya itu hanya satu, jadi dapat dimengerti oleh orang lain secara jelas itu maksud dan tujuannya. Gitu, yang penting jelas ya. Jadi tidak jauh berbeda dengan UML ya. Mungkin kalian belum tahu UML ya, atau mungkin ada yang sudah ya, karena baru semester 4. Di sini UML, Unified Modeling Language ya, misalkan terutama untuk activity diagram misalkan dalam sebuah perancangan sistem. Jadi pseudocode itu harus mampu menggambarkan secara urut apa yang dimaksud oleh program. Jadi di sini contoh pseudocode ada if kondisi ya, kemudian then, di mana ada statement true yang pertama, kemudian ditutup dengan an if, dan ada next instruction yang kedua. Jadi ini contoh dari if. Flowchart if then yang umum dipakai adalah seperti yang ada di gambar ini ya, yang umum dipakai. Jadi if then itu memiliki artian sebagai adanya satu bidang kondisi yang dimana akan menjadi sebuah syarat untuk melakukan satu maupun satu blok dari sekelompok pernyataan. Jadi secara umum itu bentuk algoritma daripada teks standar sebuah percabangan dengan satu macam kondisi ya. Ini dengan satu macam kondisi itu adalah if ya, kurung buka kondisi, kurung tutup then. Jadi di sini ada alur dari atas ke bawah ya, ada kondisi di mana ada true-nya tergantung yang baris yang ke kanan atau yang bawah, itu tergantung dari pemakaian. Di mana ada nomor satu itu statement true ya, ada beberapa statement true. Kemudian selanjutnya ke nomor 2 itu next instruction. Jadi di situ ada pernyataan, misalkan nomor 1 pernyataan true ya, kemudian dilanjutkan dengan next instructionnya begitu. Contoh penggunaan statement if then. Jadi di sini contoh pertama ya. Jadi gambarkan flowchart dari penggalan program di bawah ini. Ada integer A sama dengan 5, kemudian B sama dengan 7. If A kurang dari B, maka dicetak Jakarta. Selain itu dicetak Bandung. Nah, di sini contoh flowchartnya. Jadi dimulai dari start ya, start, kemudian A sama dengan 5, B sama dengan 7. Itu yang gambar di sebelah kanan ya. Kita mulai ya startnya, flowchartnya dimulai dari start, A sama dengan 5, B sama dengan 7. Nah, di bawah ada kondisi itu, apakah A kurang dari B? Nah, di situ apakah 5 kurang dari 7? Ya, dijawab T ya, true, maka dicetak Jakarta. Kemudian ada kondisi false, maka dicetak Bandung dan selesai. Nah, di sini apakah A kurang dari B? Jawabnya adalah benar ya. Jadi 5 itu kurang dari 7, jawabnya benar. Nah, kalau benar berarti dicetak Jakarta. Contoh yang kedua itu, jadi sebuah toko memberikan potongan harga yang harus dibayar sebesar Rp10 bila nilai belanjaan lebih besar dari Rp100. Dari soal kasus tersebut maka dapat dibuat penggalan program sebagai berikut ya. Di situ ada include stdio.h
void main kurung buka kurung tutup, ada integer n sama dengan 0, scanf ya, %i dan n, kemudian if n lebih dari 100, n sama dengan n kurangi 10, kemudian printf %i n. Nah, jadi berdasarkan penggalan program di samping gitu, apa yang tercetak bila diinput untuk nilai n sama dengan 100, b sama dengan 105, c jika n 98. Di sini disuruh gambar flowchart dari penggalan program di samping. Nah, di sini jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Ada simbol flowchart, n sama dengan 10, input n, kemudian n lebih dari 100, n sama dengan n min 10, kemudian ada cetak n. Nah, fokus ke flowchart ya, di yang paling kanan. Kita ganti nilainya 100 n-nya. Apakah akan tercetak 100 juga? Kita buktikan ya. Kita fokus ke flowchart. Kita mulai. N sama dengan 100. N inputkan n ya, kemudian di bawah ada kondisi n lebih dari 100. Yaitu ada kondisi apakah n lebih dari 100. Karena kita masukkan n nilainya 100, berarti 100 lebih besar dari 100. Jawabnya false ya, salah. Maka dicetak n, hasilnya 100. Berarti sesuai yang A. Nah, kemudian yang B kita inputkan 105. Jadi kita mulai lagi dari awal, mulai flowchartnya n sama dengan 105. Kemudian input n ya, ada kondisi di situ di bawah n lebih dari 100 ya. Jadi 105 lebih dari 100. Jawabnya true. Maka selanjutnya adalah n sama dengan n dikurangi 10. Jadi 105 dikurangi 10. Di situ cetak n, hasilnya adalah 95 ya. Jadi 105 dikurangi 10 sama dengan 95. N sama dengan 105 dikurangi 10. Jadi hasilnya adalah 95. Kemudian di sini ada yang ketiga ya, yang ke C itu nilai n 98. Kita masukkan lagi, inputkan n 98, kemudian ada kondisi n lebih dari 100. Apakah 98 lebih dari 100? Jawabnya false. Maka setelah false akan mencetak n. Berarti n berapa tadi? 98. Itu dan selesai. Bentuk umum statement if then else. Ya, di sini ada bentuk umum statement if then else. Jadi kondisi itu yang mempunyai nilai true atau false. Kemudian block statement true itu terdiri dari satu atau lebih dari satu statement, minimal satu statement ya. Kemudian instruksi-instruksi dibuat menjadi sebuah blok statement yang diapit oleh kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Blok statement false terdiri dari satu atau lebih dari satu statement, minimal satu statement. Kemudian instruksi-instruksi dibuat menjadi sebuah blok statement yang diapit oleh kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi if then else itu memiliki artian sebagai dua macam bentuk kondisi begitu ya, yang dimana akan menjadi sebuah syarat untuk dilakukan pengerjaan dari dua jenis bentuk pernyataan. Jadi secara umum itu bentuk daripada percabangan dengan menggunakan dua kondisi adalah seperti gambar yang di bawah sebelah kiri. If kondisi then, kemudian pernyataan 1, else pernyataan 2. Ada contoh di bawah sebelah kanan, di situ ada cara bacanya kurang lebih terdapat pernyataan bahwa jika cuaca hujan ya, jika cuaca hujan maka saya tinggal di rumah.
Sedang tidak hujan, saya main bola. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Di sini cara kerjanya if then else. Jadi yang pertama memeriksa nilai kondisi. Kemudian yang kedua, bila kondisi bernilai true, maka kerjakan statement-statement yang berada dalam blok statement true. Setelah selesai mengerjakan semua statement yang ada dalam blok statement true, maka langsung meloncat mengerjakan next instruction. Kemudian yang ketiga, bila kondisi bernilai false, maka kerjakan statement-statement yang berada dalam blok statement false. Setelah selesai mengerjakan statement dalam blok ini, maka langsung meloncat mengerjakan next instruction. Di sini ada bentuk pseudocode daripada if then else ya. Yang pertama itu ada statement true di blok pertama, kemudian di blok kedua ada statement false. Bentuk dari flowchart if then else yang sering dipakai ya, yang umum dipakai, bentuknya kurang lebih ada 3 gambar yang ada di dalam slide ini. Ya, ada kondisi true false, tinggal dibulak-balik saja kondisi true false-nya. Kemudian yang terakhir dibentuk bersusun ya, antara false dan true, tidak samping kanan kiri. Di sini ada contoh penggunaan statement if then else. Jadi gambarkan flowchart dari penggalan program di bawah ini. Di sini ada penggalan program di bawah, kemudian sebelah kanan ada jawaban. Penggalan programnya kurang lebih di sini ada integer A sama dengan 5, B sama dengan 7. If A kurang dari B, maka cetak Jakarta, else cetak Bandung, cetak Surabaya. Nah, di sini di sebelah kanan ya, kita mulai flowchartnya dari atas. Ada start, kemudian A sama dengan 5, B sama dengan 7. Kemudian di situ ada kondisi A kurang dari B. Jika 5 kurang dari 7, terus berarti bernilai true ya, berarti yang cetak Jakarta, kemudian cetak Surabaya, dan selesai. Nah, sebaliknya jika A itu memang nilainya dibalik, misalkan nilai A sama dengan 7, nilai B sama dengan 5, begitu berarti false. Berarti cetak Bandung, kemudian Surabaya, dan selesai. Di sini contoh kedua, jadi susun penggalan program dan flowchart untuk menginput sebuah nilai integer atau nilai ujian mahasiswa, kemudian cetak perkataan lulus bila nilai tersebut lebih dari sama dengan 60, atau cetak perkataan gagal bila nilai tersebut kurang dari 60. Ya, di sini ada langsung fokus ke flowchartnya ya. Di sini ada mulai, kemudian nilai sama dengan 0 ya, kemudian input nilai. Jika nilai lebih dari sama dengan 60, maka di situ true, cetak lulus, dan selesai. Nah, jadi jika nilai lebih sama dengan 60, misalkan kurang begitu ya, false, maka gagal, tidak lulus, dan selesai. Nah, misalkan kita mau menginputkan nilai 70 begitu. Jika nilai sama dengan 70 ya, maka diinputkan nilai 70. Nah, 70 di kondisi ya, yang kotak kondisi itu yang belah ketupat itu, jika 70 lebih dari sama dengan 60, maka true, maka lulus, dan selesai ya. Jadi kalau diinputkan nilai 70, harusnya hasil programnya adalah lulus begitu. Dan sebaliknya, jika diinputkan kurang dari 60, maka hasilnya gagal atau tidak lulus. Selesai tentang struktur kontrol percabangan. Materi diambil dari
Buku yang disusun oleh Bu Atik Aryesta Eskom Mkom, Bu Ita Novita Eskom MTI, dan Pak Dr. Ahmad Solihin Eskom MTI.